guys, balik lagi dari channelnya Autofam TV. Nah, kali ini Autofam punya ready stock nih. Di belakang Mel ada warna merah, yaitu Toyota Corolla Cross Hybrid 1800 cc. Nah, untuk kilometernya ini berjalan di 29.000. Buat yang pengen tahu untuk review dari awal sampai akhir, silahkan teman-teman stay tune dulu dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe dari channel Autofam TV. Oke, kita langsung review ya. So it's clearer, hoping there's still time. Let me find a way. Oh, maybe I felt stuck in my crusade. Oh, while you were counting on my first date. So what can I do? I don't wanna lose you. You can shut me out, but I know I can prove to you only if you dare to make the walls come down. Now I got you, know that I got you, know that I'ma be there. I'ma be there for you. I'ma be. Oke guys, nah untuk di bagian tampilan eksteriornya mau langsung kita bahas. Nah, untuk Toyota Corolla Cross ini, dia di bagian tampilan grillnya nih sangat kelihatan banget ya. Jadi menonjol banget untuk di bagian grill tengahnya dengan logo Toyotanya di bagian tengah. Plus ini dia ada warnanya aksen biru-birunya di logonya ya. Untuk lampunya ini sendiri dia headlampnya, nah ini DRL ya, sudah DRL. Terus juga warnanya juga sudah putih. Dan dia ada lagi tambahan aksen warna biru di bagian bawah lampu sebelah sini ya. Untuk di bagian bawahnya ini fog lampnya ada posisi di bagian depan sini ya, yang dekat bumper bawahnya di warna hitam. Lalu untuk sensornya di bagian depan ada 2 titik, di sebelah kiri kanan dia semua masing-masing sudah punya sensornya. Dan untuk dari cc-nya sendiri ini dia ada di 1800 cc, tapi dia posisinya ini bahan bakarnya hybrid ya. Jadi aman posisinya dengan bensin, dengan baterai, bisa menggunakan kedua bahan bakar tersebut. Oke. Kita lanjut untuk di bagian bodi sampingnya. Di sini bannya dia menggunakan mereknya Michelin. Ukurannya ada di 225/50, ringnya di 18. Velgnya ini dia sudah two tone ya, jadi ada 2 warna, antara warnanya yang grey matte sama yang lebih terang untuk warna di velgnya. Oke, lalu ground clearance-nya kalau ditanya, ini ground clearance-nya aman banget ya. Jadi masih tinggi posisinya. Ini juga aman kalau misal teman-teman bawa dalam kawasan polisi tidur atau kawasan yang banyak genangan air, mobil ini tenang aja masih tinggi ya. Jadi untuk yang tanya-tanya ini sangat-sangat rekomen juga. Lanjut untuk di bagian di atas bannya, cover bannya ini dia ada emblemnya hybrid ya. Ada emblem hybrid. Untuk di bagian spionnya dia sudah reactable. Ini posisinya kita lock, kalau misalnya kita unlock dia otomatis juga membuka spionnya. Kalau kita lock otomatis melipat kembali ya. Jadi dia sudah auto reactable. Dengan posisinya dia punya talang air juga sampai ke bagian belakang. Untuk detailnya dia ini ada list warna silvernya sampai ke bagian belakang. Ini ada tulisannya ya di bagian listnya Corolla Cross untuk detailnya. Untuk di bagian atasnya, roof railnya kita sudah dapat di bagian kanan dan kiri. Warnanya ini sedikit keabu-abuan ya. Oke, kita lanjut sekarang untuk posisi di bagian belakang. Untuk lebih detailnya lagi, nah sekarang kita langsung lihat lampunya. Nah ini diperhatikan ya, di dalam lampunya dia ada tulisan lagi Corolla Cross ya. Stop lampnya dia juga sudah LED, bentuk modelnya matanya juga yang sudah terbaru. Lalu untuk di bagian logo Toyotanya sama seperti di bagian depan, dan dia ada warna aksen birunya lagi. Ada emblem Corolla Cross lagi di bagian bawah si logo Toyota. Dan tidak lupa juga ada emblem hybrid di sebelah kanannya. Yang untuk sensornya dia ada di 1, 2, 3, 4. Jadi dia punya 4 titik dan ada kamera mundurnya di bagian bawah sebelah sini. Untuk di bagian bagasinya, nah ini kalau ditanya ini bukanya power back door otomatis atau manual. Ini bukanya secara otomatis ya. Tinggal kita klik aja di bawah sini. Cara. Jadi dia ini sudah power back door ya teman-teman.
Untuk posisi bagasinya sangat besar dan luas. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh lumayan banyak barang pun, ini masih bisa kebantu banget. Untuk di bagian bagasi bawahnya, kita mau lihat. Ini kita ada dapat dongkrak, kunci-kuncinya, ban serepnya pun juga masih ada semua ya. Silakan di screenshot untuk lebih detailnya. Lalu untuk lampunya, dia ada di sebelah kiri ya, lampu halogen yang kecilnya. Jadi posisinya semuanya kondisi masih rapi ya. Sekarang kalau mau ditutup, ini caranya, ini tinggal kita klik aja. Jadi otomatis power back door-nya bekerja dengan sangat amat baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung review untuk di bagian interiornya. Know that I gotcha. Know that I'ma be there. I'ma be there for you. I'ma be there. I'ma be there for you. I'ma be there. I'ma be there, there. I'ma be there. Oh. Oke, untuk di bagian interiornya langsung kita mau review. Nah, teman-teman misalnya secara keseluruhan, untuk di bagian dashboardnya dia dibagi menjadi dua. Di bagian atas, ini dia mesin plastik. Untuk di bagian bawah, nah ini dia sudah soft touch ya. Di bagian posisinya yang ada di sebelah kiri ya untuk boxnya. Lanjut, untuk di bagian kursinya, nah ini dia sudah kulit dengan warna hitam. Kalau untuk sebelah drivernya dia sudah elektrik ya. Tuh, maju mundurnya elektrik, mau lebih tinggi juga sama. Untuk di bagian kursi penumpang dia masih manual ya. Jadi untuk maju mundurnya, untuk lebih tingginya ini semua masih manual. Oke, kita langsung lanjut. Di bagian setirnya dia polos dengan kulit. Lalu dia ada tombol-tombol nih kontrol setirnya. Kita langsung lihat ya. Untuk di bagian sebelah kanan ini untuk pengaturan dari cruise controlnya. Kalau untuk sebelah kirinya ini untuk biasa ya, voice over, volume. Kalau kita mau source geser kanan kiri ini kita bisa ya. Lalu untuk si teleskopiknya kita coba cek dulu. Nah, ini kita bisa adjust ya. Jadi kalau misalnya kalian kurang tinggi bisa tinggal di adjust. Lalu jangan lupa dikunci kembali di bagian bawah sebelah sini. Untuk di bagian speedometernya dia sudah dengan new speedometer. Bentuknya ini ya cantik sekali dengan kilometer baru di 29.700 sekian. Ini irit, super irit ya. Dia karena ada hybrid baterai dengan bensin, jadi irit banget. Dan suaranya pun ini senyap banget ya. Jadi bahkan kalian tidak terdengar sama sekali kalau mobil ini mobil hybrid ya. Untuk kuncinya ini dia sudah start stop engine ya, sudah disupport. Jadi tinggal kita klik aja injak rem dan jangan lupa digas sedikit supaya nyala mobilnya ya. Oke, untuk head unitnya ini dia sudah yang head unit lebar dan sudah disupport dengan touchscreen juga. Oke, untuk di bagian radio atau suaranya, nah ini kasih contoh ya, kita pakai radio. Jadi masih enak lah ya untuk dari suaranya. Ini kalian juga bisa connect ke Bluetooth. Bisa kalian lihat ya untuk koneksinya, nah, aplikasi dan lain-lainnya, voice over, ini bisa semua. Oke. Untuk di bagian AC-nya, ini dia ada detailnya ya, jadi cantik banget pegangannya nih. Ada krum-krumnya. Terus juga untuk lampu hazardnya. Nah, bagus banget ya. Pengaturan AC-nya dia ada di bagian bawah sebelah sini semua. Dengan box kecil buat kita taruh barang di bagian bawah sini juga bisa. Transmisinya dia sudah otomatis. Ada 2 buah cup holder dengan box kecil lagi yang ini sudah dilengkapi dengan tempat charge-nya. Oh iya, untuk di bagian transmisinya ini dia ada EV mode sama ada drive mode-nya ya. Untuk posisi tengah ini dia menstabilkan jadi dari kendaraan kita. Jadi supaya tetap stabil gitu ya dalam perjalanannya. Oke, untuk di bagian dashboard yang paling ujung kita mau lihat. Nah, ini buku-bukunya. Untuk bukunya ini posisinya masih lengkap. Nah, teman-teman silahkan screenshot buku service dan buku manualnya ini semuanya ada ya. Jadi lengkap.
Dan untuk di bagian yang terakhir, di bagian atas, Toyota Corolla Cross ini dia punya yang namanya sunroof. Oke, kita langsung coba aja untuk sunroofnya. Jadi elektrikalnya ini masih berfungsi dengan baik ya teman-teman. Untuk maju atau mundurnya, nah ini semuanya masih berfungsi dengan baik. Ini coba kita up. Nah kalau up dia sedikit naik, kalau kita down dia tutup kembali dengan sangat rapat. Untuk lampu-lampunya di bagian sebelah kanan dan kiri ini dia halogen, dan sun visornya pun sudah disupport dengan lampu kecilnya. Nah kanan kiri ini ya nyala semua. Oke, sekarang kita langsung lanjut review di bagian kursi penumpang yang di bagian belakang. Oke, untuk di bagian kursi penumpangnya, nah sekarang kita sudah di bagian yang terakhir. Untuk kursi penumpangnya sama, dia sudah dilapisi dengan kulit. Dan untuk di bagian kakinya atau legroomnya, ini sangat nyaman ya. Jadi posisinya nih di bagian interiornya ini tuh fungsionalnya enak banget ya. Jadi untuk di bagian legroomnya lebar, di bagian head unitnya ini sangat headroomnya jadi masih tinggi banget gitu ya, masih nyaman lah ya kalau posisinya di bagian kursi penumpang. Dan dia juga punya cup holder serta armrestnya yang kalau kalian mau gunakan, kalau tidak bisa tinggal dinaikkan kembali. Dan ini bisa muat di bagian kursi penumpangnya 2-3 orang gitu ya, jadi tidak ada pembatas di bagian tengahnya. Untuk di bagian depannya ini dia ada 2 buah AC mini, dan juga ini ada tempat charge yang bentuknya USB ya atau kotak seperti itu. Untuk di bagian atasnya ini dia ada 2 buah lampu baca di bagian kursi penumpangnya. Oke, untuk yang lain-lainnya ini standar ya. Jadi di bagian door trimnya dia ada cup holder, ada speaker, standar ya teman-teman. Jadi tidak ada penambahan apapun gitu. Oke, untuk dari Toyota Corolla Cross ini kita sudah selesai review dari awal sampai akhir. Nah teman-teman, untuk harganya ini kita buka di 400 jutaan rupiah. Harga pastinya bisa langsung dicek aja di websitenya Autofam yang ada di bagian bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon aja ke nomornya Mel, ada di 08138 94 kali 077. Nah untuk mobil yang kalian beli di Autofam kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Dan kalian bisa langsung kunjungin showroomnya Autofam. Tepatnya kita ada di 2 lokasi, ada di Mangga Square dan juga di Cibubur. Alamat lengkapnya nanti ada di bagian deskripsi bawah sini semua. Buat teman-teman jangan lupa juga untuk follow dari channelnya Autofam TV ya, ada di bagian bawah sini. Jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga buat kalian untuk dukung terus dari sosial medianya di Autofam, ada di Instagramnya di autofam_marketing, autofam_cibubur, dan juga di IG-nya Mel di melisa_autofam. Dan teman-teman kalau misalnya kalian pengen lihat video-video yang lagi viral atau video-video unik dari mobil-mobil Autofam, kalian bisa langsung kunjungin aja ke TikToknya Autofam yang ada di bagian bawah sini di Autofam TV. Oke teman-teman, jangan lupa juga di follow ya di TikToknya. Nah sekarang kita sudah selesai untuk reviewnya. Buat teman-teman, thank you so much udah ngikutin dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam review Toyota Corolla Cross kali ini. Jangan lupa juga untuk terus dukung dari channelnya kita ya, dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Oke, sampai ketemu lagi sama Mel di review-review Autofam TV dengan mobil-mobil lain yang lebih keren lagi. Oke, bye.